Damian telah membantai satu kelompok party, dan dia juga sudah naik level sampai level 15. Damian sedang menjalankan quest terakhir Pulau Elmore ini. Di quest terakhirnya, Damian harus mengalahkan seekor wild boar dan membawa kulitnya untuk diserahkan kepada Elmore. Dan secara tidak sengaja, Damian dengan mudah menemukan wild boar itu. Damian lalu mencoba mengalahkannya. Damian menyerang wild boar itu untuk mengetahui karakteristik macam apa yang wild boar itu punya. Tapi setelah mencobanya beberapa kali, ternyata wild boar itu diketahui tidak mempunyai karakteristik yang khusus. Jadi dengan percaya diri, Damian bertarung melawannya. Tapi Damian salah perhitungan. Saat dia sedang berlari menghindari serangan wild boar, tiba-tiba muncul dinding tinggi di hadapan Damian. Damian lalu berkata, "Hah? Apa-apaan ini? Kenapa tembok ini muncul tiba-tiba?" Lalu Damian bergumam, "Jangan-jangan karakteristik si babi ini wall formation? Sial, aku tidak bisa menghindari ini." Saat itu Damian hanya bisa pasrah ketika wild boar itu berlari dengan kencang ke arahnya. Dar! Suara tubrukannya terdengar keras sekali. Asap mengepul di sekitar tempat mereka bertubrukan. Topeng Damian terlepas. Lalu setelah beberapa saat, ketika debu-debu yang ada di sana mulai menghilang tertiup angin, Damian terlihat masih utuh. Dan kemudian Damian berdiri. Tapi ada yang aneh dengan warna tubuh Damian. Juga, Damian memiliki aura merah yang gelap. Damian lalu berkata, "Dasar babi, sakit sekali bangsat, aku hampir mati. Dasar babi keparat." Ternyata, perubahan yang terjadi pada tubuh Damian adalah skill milik Damian, Zombification, level 1, atribut mayat, pasif. Ketika HP Anda menyentuh 0, Anda akan berubah menjadi undead. Selama 600 detik, HP Anda tidak akan berkurang di bawah 1. Saat caster berada di kondisi undead, mereka akan mengeluarkan Plague's Aura. Semua musuh yang berada di radius 3 meter akan terkena racun dan bleeding. Saat diaktifkan, skill lain tidak akan bisa digunakan. Waktu cooldown 1800 detik. Ketika itu Damian begitu marah saat dirinya sedang menjadi seorang undead, dan wild boar yang melihat itu bergetar ketakutan. Tanpa basa-basi, Damian langsung saja menyerang wild boar itu. "Mati kau, babi!" Karena tidak bisa menggunakan skill yang lain, Damian menghajar babi itu dengan tangan kosong. Dia meninju babi itu berkali-kali. Lalu setelah beberapa saat kemudian, muncul sebuah notifikasi. Pemberitahuan, wild boar mengalami kondisi bleeding. Wild boar mengalami kondisi poisoned. Pemberitahuan, Anda memiliki waktu 10 detik sampai zombification berakhir. Melihat situasinya, Damian bergumam, 10 detik itu sudah cukup. Akan aku ubah kau menjadi bubur darah. Damian lalu mencoba menyerang wild boar itu dengan skill Plague's Aura. Bersamaan dengan waktu yang semakin menipis, pemberitahuan, 10 detik tersisa, 9 detik tersisa, 8 detik tersisa, 7 detik, 6 detik, 5 detik, dan di sisa 4 detik ini, Damian mengerahkan semua kekuatannya pada pukulannya. Damian berkata, "Dengan ini, matilah kau babi!" Buk! Wild boar itu terpental ke belakang dengan darah yang berceceran. Sementara itu, waktu itu mundur masih berjalan, dan di saat detik-detik terakhir, muncul pemberitahuan yang telah dinantikan oleh Damian. Pemberitahuan, Anda telah mengalahkan wild boar. Anda telah memperoleh EXP. Pemberitahuan, level up. Anda telah mencapai level 18. Pemberitahuan, 1 detik tersisa. 0 detik tersisa. Pemberitahuan, zombification telah berakhir. Damian lalu duduk di tanah beristirahat setelah mengalahkan wild boar itu. Perlahan, setelah zombification berakhir, Plague's Aura di tubuh Damian mulai menghilang. Warna kulit Damian juga mulai kembali normal. Damian lalu berkata, akhirnya aku menang." Lalu muncul notifikasi lagi. Pemberitahuan, Anda telah mendapatkan wild boar's fangs. Anda telah mendapatkan wild boar's hide. Anda telah mendapatkan wild boar's essence. Anda telah mendapatkan 30.000 gold. Pemberitahuan, Anda telah mendapatkan title The One Who Killed the Wild Boar Alone. Pemberitahuan, Anda telah menyelesaikan quest The Predator of the Whispering Island. Damian terkejut juga lega. Akhirnya, Damian bisa menyelesaikan misi itu. Damian lalu berkata, "Oh, mantap,
Damian beristirahat sebentar, dan Damian bergumam, aku mendapatkan semua hadiah ini setelah menyelesaikan questnya. Dan title penyelesaian solo. Deskripsi title. The One Who Killed the Wild Boar Alone. Sebuah title yang diberikan kepada seseorang yang mengalahkan sang champion dari Whispering Island. Wild Boar sendirian. Strength plus 3%, Movement Speed plus 3%, Karakteristik Resisten plus 1%. Setelah melihat itu, Damian lalu tersenyum-senyum sendiri. Damian juga berkata, baiklah, mari kita lihat item yang aku dapat. Aku bisa memberikan Hide ke Elmore, Fangs dan esensnya juga, dan bla bla bla. Damian berbicara sendiri sambil mengatur item-item di inventorinya itu. Lalu, saat Damian sedang fokus, terdengar suara seorang dari belakang Damian. Orang itu berkata, "Oh, dasar orang aneh. Seorang adventurer dari dunia lain yang bangkit lagi setelah kematian. Aneh sekali. Benar-benar sangat aneh sekali." Damian menoleh ke arah suara itu dan dia melihat seorang sedang berdiri di sana. Seorang pria tua berambut putih. Damian lalu menyapa orang tua itu. Damian berkata, "Siapa kau?" Saat Damian memperhatikannya, muncul sebuah status Windows. Tertulis di sana, tidak diketahui. Seorang orang tua yang tidak diketahui. Dia terlihat seperti sudah hidup selama ribuan tahun yang tidak terhitung. Spesies, manusia. Usia, tidak diketahui. Level, tidak diketahui. Detail, orang tua itu cukup gampang marah. Jadi, berhati-hatilah. Jangan sampai terbunuh. Damian terkejut saat melihat status milik orang itu. Damian bergumam, apa? Aku tidak bisa melihat informasinya. Lalu saat Damian sedang bengong dan masih berpikir, orang tua itu mulai bertanya kepada Damian. Orang tua itu berkata, "Kau, bagaimana kau bisa tetap bergerak sebagai orang yang sudah mati?" Damian hanya diam saja, karena dia tidak fokus. Kemudian Damian berkata, "Hah? Apa?" Kemudian orang tua itu langsung mengusap-usap dahinya Damian begitu saja. Damian yang diperlakukan seperti itu merasa kesal. Lalu Damian berkata, apa yang kau lakukan?" Orang tua itu tidak mempedulikannya, dan orang tua itu tetap mengusap-usap dahi Damian. Lalu setelah beberapa saat, orang tua itu berkata, "Kalau melihat dari rune kecil yang ada di dahimu ini, kau pasti adventurer dari dunia lain." Kira-kira orang tua itu langsung berpikir saat setelah melihat rune yang ada pada dahi Damian. Damian kemudian menghempaskan tangan orang tua itu dari dahinya, dan Damian berkata, "Tolong jangan dekat-dekat, kau bau." Lalu sesaat kemudian, orang tua itu tiba-tiba gembira dan berkata, "Oh, aku tahu. Damian yang bingung lalu berkata, "Ada apa?" Lalu orang tua itu bertanya kepada Damian, "Kau pasti meminjam Power of Darkness, iya kan?" Damian terkejut dengan perkataan orang tua itu. Damian hanya diam saja, tidak menjawabnya. Lalu kemudian, orang tua itu berkata lagi, "Iya, kau menggunakan Power of Darkness dan menjadi undead untuk sementara waktu. Itu cukup bagus, karena kau tidak akan mati dengan mudah ketika kau menjadi undead. Tapi kenapa seorang adventurer dari dunia luar bisa memiliki tingkat Power of Darkness setara dengan Demon King?" Tatapan orang tua itu menjadi terlihat semakin serius. Damian lalu bertanya, "Bagaimana kau tahu?" Lalu orang tua itu menjawab, "Aku bisa melihatnya dengan jelas." Lalu saat dalam kondisi bingung begini, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistem. Pemberitahuan, informasi baru telah diupdate. Mendengar ada notifikasi, Damian terkejut dan dia bergumam, "Informasi baru? Pemberitahuan menampilkan informasi NPC, Kairun, Price of the Apocalypse, seorang perwakilan dari Dewa Saka, dan Sith dari Black Cult. Dia terlihat seperti sudah hidup selama ribuan tahun yang tidak terhitung. Dia sedang mencari orang untuk mengalahkan Arya, the Queens of Gods. Spesies, manusia. Usia, tidak diketahui. Level, tidak diketahui. Detail, orang tua ini cukup gampang marah. Jadi, berhati-hatilah, jangan sampai terbunuh." Setelah melihat status Windows itu, Damian lalu berkata, "Price of the Apocalypse. Apa itu salah satu nama kultus palsu?" Dengan polosnya, Damian berbicara seperti itu. Mendengar apa yang dikatakan Damian, Kairun menjawabnya dengan marah. Kairun berkata, "Apa? Kultus palsu?
Kairun, si Prince ketujuh dari Dewa Saka, dan akan menyebarkan ajaran apokalips ke seluruh dunia setelah mengalahkan Queen of Gods yang tercela. Ah, iya benar. Kurasa aku harus memberimu beberapa pelajaran terlebih dahulu. Kairun mengepalkan kedua tangannya. Damian yang melihat itu langsung berkata, "Tidak, tunggu. Tolong tahan dulu." Tapi Kairun tidak berhenti. Dia lalu berteriak, "Diam!" Kairun menyerang Damian dengan tinjunya. Damian yang melihat serangan itu langsung menghindari serangan Kairun. Damian bergumam, "Kenapa dia malah menyerangku?" Lagi-lagi, Kairun menyerang Damian kembali. Damian berkata, "Dasar patua gila!" Damian terus menghindari serangan-serangan orang tua itu. Dan ketika dia menghindarinya, kali ini keluar energi terang dari pukulan Kairun. Melihat itu Damian bergumam, "Sial, kekuatan mengerikan macam apa itu?" Kairun lalu berkata, "Oh, jadi kau memilih untuk menghindarinya?" Damian kemudian menjawab, "Yah, aku memang harus menghindarinya. Apa kau mau aku mati, ha?" Kairun lalu berkata, beraninya si bajingan ini." Kairun semakin semangat untuk menghajar Damian. Setelah Damian berkata dengan nada yang tinggi, Kairun lalu berkata, "Kalau begitu, biar aku lihat seberapa mahir kau bisa menghindar." Kairun mengeluarkan energi yang meluap-luap. Damian melihat Kairun yang ingin menghajarnya lagi, dia langsung bersiap untuk menghindari serangan-serangan itu. Damian lalu bergumam, "Dasar patua pikun, dia benar-benar sudah gila. Apa yang harus aku lakukan?" Lalu muncul notifikasi dari sistem. Pemberitahuan, Kairun, the Price of the Apocalypse, sedang menunjukkan permusuhan kepada Anda. Pemberitahuan, Mainstream, Kairun Trial, telah diaktifkan. Quest, Kairun's Trial, perwakilan dari Dewa Saka yang terlupakan, tertarik kepada Anda. Anda harus bisa bertahan hidup dari orang tua ini. Kelas, Mainstream, Survive Kairun, Price of the Apocalypse, kemajuan 0%. Hadiah tidak diketahui. Peringatan, quest ini tidak bisa ditinggalkan. Setelah melihat notifikasi itu, Damian berkata, "Apa? Mainstream? Mainstream, quest mainstream hanya diberikan pada beberapa user yang terpilih saja. Dan quest itu adalah quest yang sangat penting bagi masa depan game ini. Tergantung dari tindakan user, dunia Arsia Chronicle bisa saja berubah secara drastis. Efek dari tindakan user dalam quest mainstream itu tidak main-main." Damian lalu bergumam, "Tapi apa hubungannya orang tua itu dengan mainstream?" Saat Damian sedang berpikir, Kairun mulai marah dan berteriak, "Kenapa kau diam saja seperti orang bodoh?" Kairun berlari ke arah Damian. Refleks saja, Damian langsung berlari menghindari Kairun. Damian bergumam, "Dia bukan orang tua biasa." Di saat Damian sedang berlari menghindari Kairun, Damian teringat hal-hal di masa lalunya. Damian bergumam, "Dulu, ketika aku masih menjadi Battle God, quest mainstream yang sedang aktif adalah quest untuk mengalahkan Abraxas. Dengan mereka yang dipanggil Six Masters, aku memasuki dungeon yang paling mengerikan di dunia, di Abyss. Setelah mencoba sekuat tenaga untuk mengalahkan semua monster yang ada di dungeon itu, kami bertemu dengan Demon King Abraxas. Kalau aku tidak menyelesaikan quest mainstream itu, seluruh dunia akan musnah. Jadi singkatnya, quest mainstream adalah quest yang paling penting yang ada di Arsia Chronicle. Jika situasi sekarang ini memang berhubungan dengan mainstream, aku harus menyelesaikan quest ini, tidak peduli apapun itu." Lalu saat Damian sedang berpikir, dari belakangnya, Kairun berteriak, "Kau cuma menghabiskan waktuku saja, bocah. Kau sudah berani rupanya." Kairun lalu melompat ke arah Damian sambil mengepalkan tangannya. Damian lalu merapalkan sebuah mantra dan menyatukan tangannya. Skill, Bloody Impulse. Damian mengaktifkan salah satu skill miliknya, Aura Bloody Impulse, yang berwarna merah mulai menyelimuti tubuh Damian. Damian kemudian bergumam, "Aku tidak akan berpikir. Aku tidak akan memperhitungkannya juga. Mulai sekarang, akan kuserahkan semuanya kepada instingku. Dan aku akan mendekatinya dengan ketulusan hati yang paling dalam." Damian sudah siap untuk menghindari serangan Kairun. Dan seiring berjalannya waktu, serangan Kairun akhirnya datang. Dan dar! Ledakan keras terdengar disertai cahaya yang sangat terang. Ternyata, Damian berhasil menghindari serangan yang besar ini juga. Kairun semakin marah karena dia tidak bisa mengenai Damian lagi kali ini.
Lalu Kairun berkata, "Dasar bajingan, mau sampai kapan kau terus-terusan kabur? Jangan bergerak, sialan!" Damian terus-terusan menghindari pukulan demi pukulan dari Kairun. Sambil terus menghindarinya, Damian lalu bergumam, "Sial, padahal dia bukan seorang martial artis. Kenapa dia bisa sekuat ini? Tapi aku bisa melihat lebih baik dari sebelumnya." Gerakan si patua itu. Kairun lalu melompat, dan dia sekarang mencoba menendang Damian dengan kakinya. Tetapi dengan cepat, Damian menghindari serangan itu lagi. Damian menjauh dari Kairun sambil bergumam, "Katanya aku hanya perlu bertahan hidup. Jadi jika aku terus mengulur waktu..." Hah? Apa yang patua itu lakukan? Saat Damian sedang berlari menjauh, Kairun, di sana dia sedang menyiapkan skillnya, merupakan skill jarak jauh. Kairun mengambil sikap seperti akan melakukan Kamehame. Di antara kedua tangannya, cahaya terang berkumpul, semakin banyak dan semakin terang. Kairun kemudian berkata, "Mari kita lihat, apa kau juga bisa menghindari ini? Mati kau!" Damian dari kejauhan terdiam saat melihat skill Kairun. Dia berkata, "Apa-apaan itu?" Ah, dar! Ledakan terjadi ketika serangan Kairun berhasil mengenai Damian. Kali ini, cahaya besar menyebar di satu tempat. Lalu, sedikit demi sedikit, cahaya ledakan itu mulai hilang. Dan kemudian, terlihat Damian yang sedang bersimpuh di tanah. Kemudian muncul notifikasi, hitungan mundur dari skill Zombification. Pemberitahuan, tersisa 2 detik, 1 detik, 0 detik. Zombification telah berakhir. Saat Damian sedang bersimpuh di tanah itu, Kairun berkata kepadanya, "Tubuhmu bagus juga." Damian lalu menatap Kairun dan tersenyum. Kemudian Damian berkata, "Hah, ini tidak ada apa-apanya dibandingkan tubuhmu. Kupikir aku akan mati tadi." Pemberitahuan, Anda telah menyelesaikan quest Kairun's Trial. Bersamaan dengan berakhirnya Zombification, Damian berhasil menyelesaikan quest itu dengan tepat waktu. Lalu Kairun berkata lagi, "Sepertinya mulutmu itu masih hidup." Damian lalu menjawab, "Apa kau tahu bagaimana aku mendapatkan kesempatan ini? Tentu saja, aku harus hidup dengan sepenuh hati." Lalu Kairun membantu Damian untuk berdiri, dan Kairun bertanya, "Maksudmu kesempatan itu? Apa kekuatan kegelapan yang kau miliki itu?" Damian lalu menjawab, "Iya, memangnya tadi kau tidak sadar ya?" Lalu Kairun tertawa dan berkata, "Hahaha, tentu saja sadar. Mana mungkin Ketua Price dari Seven God Saka tidak bisa menyadarinya." Mendengar perkataan Kairun, Damian bertanya, "Seven God Saka?" Lalu dengan bangga, Kairun menjawabnya, "Ya, dewa terbaik di Arsia. Dia adalah penguasa kegelapan dan akhir dunia. Dia dewa teragung yang tidak bisa dibandingkan dengan Arya." Setelah mendengar jawaban Kairun, Damian kemudian berpikir, Great Gods itu, Goddesses tertinggi, Arya of the Light, Phoenix of Fire, Nisa of Water, Tenasil of Tree, Oriete of Iron, Crowd of Earth. Bukankah mereka keenam Great Gods? Tapi mustahil juga kalau sistem berbohong. Damian lalu langsung merespon jawaban Kairun dengan segera. Damian berkata, "Hahaha, jadi begitu ya?" Lalu Kairun kemudian berkata lagi, "Ya, karena sekarang kau sudah siap untuk mendengarkan, aku akan langsung ke intinya." Saat mendengar itu, Damian lalu bergumam, sekarang dia siap memberitahukan informasi intinya. Padahal dia sudah buat banyak keributan tadi. Bikin kecewa aja nih orang. Lalu Kairun melanjutkan, apa kau mau jadi lebih kuat? Kudengar para Otherworld Adventurer menginginkan kekuatan dan pertumbuhan yang cepat." Damian lalu berkata, "Hah? Itu memang benar." Kemudian Kairun berkata lagi, "Kalau begitu, kau harus menjadi muridku." Kairun menawarkan Damian untuk menjadi muridnya, tapi dengan polosnya. Damian langsung menolaknya. Dia berkata sambil berbalik pergi. Damian berkata, "Terima kasih, semoga harimu menyenangkan." Melihat sikapnya Damian, Kairun lalu berkata, "Apa? Woi, bocah, mau pergi kemana kau?" Kairun lalu memukul kepala Damian. Buk! Damian lalu berhenti dan berkata, "Ah, dasar patua pikun." Kairun lalu langsung memarahi Damian. "Apa? Dasar bocah sombong. Kekuatan Lord Saka itu begitu hebat, sampai bisa dibilang tidak terduga. Kalau kau menjadi muridku, bahkan sampah sepertimu pun bisa menjadi penguasa yang mutlak." Kemudian masih memegangi kepalanya yang sakit,
Damian menjawab Kairun. Damian berkata, "Begini Pak Tua, andaikan kau ada di posisiku, apa kau akan percaya?" Kairun lalu meneriaki Damian. "Apa yang kau bilang?" Damian lalu menjelaskan, "Ya, pikirkan saja, kau tiba-tiba menyarankan aku untuk menjadi muridmu." Lalu Kairun mencoba menenangkan dirinya. Kemudian Kairun berkata, "Baiklah, kalau kau memang harus tahu, lihatlah ini." Kairun lalu mengeluarkan sebuah buku hitam dengan plat emas. Saat melihat buku itu, Damian terkejut. Lalu muncul status dari buku itu, pemberitahuan, Apocalypse Invocation, The Book of the Black Covenant, memancarkan cahaya yang redup. Damian dengan spontan berkata, "Apa ini?" Lalu muncul pemberitahuan lagi, pemberitahuan, Mainstream Encounter with the Seven God telah aktif. Setelah melihat notifikasi Mainstream, Damian terkejut. Dan melihat reaksinya Damian, Kairun lalu berkata, "Hahaha, ini adalah Divine Object dan satu-satunya alat yang bisa membuatmu bertemu dengan Lord Saka." Damian lalu menjawab, Bertemu? Caranya?" Lalu Kairun berkata, "Buka saja." Damian lalu bertanya, "Dibuka? Ini kan cuma buku." Damian lalu membuka itu dengan perlahan-lahan. Lalu dari belakang Kairun berkata, "Jangan buat gerakan lagi." Mendengar itu, Damian menoleh ke arah Kairun. Dan Damian kaget. Ternyata Kairun telah bersiap memukulnya. "Bu!" Damian terkena pukulan itu dan langsung pingsan. Lalu beberapa saat kemudian, Damian terbangun. Dia terkejut saat dia pertama kali terbangun. Damian lalu memegang kepalanya dan berkata, si Patua Pikun itu benar-benar." Kemudian muncul notifikasi. Lokasi saat ini tidak diketahui. Pemberitahuan, informasi lokasi baru telah diperbarui. Sambil memegangi kepalanya yang sakit, Damian lalu berkata, "Jadi maksudnya itu, dia mengirimkan aku ke neraka untuk bertemu dengan dewanya? Sial, begitu kembali nanti, awas saja kau." Saat Damian sedang mengeluh dan berbicara sendiri, tiba-tiba muncul sosok anak kecil di hadapannya. Lalu anak kecil itu mendekatkan wajahnya kepada Damian. Damian pun bergumam, apa-apaan anak ini?" Lalu setelah beberapa saat memperhatikan Damian, anak kecil itu malah terlihat senang dan berputar-putar mengelilingi Damian sambil berteriak. Melihat tingkah anak kecil itu, Damian lalu berkata, "Nak, berhenti main-main. Tempat ini di mana?" Lalu anak kecil itu berhenti dan menghantamkan tombaknya ke tanah. Dan anak kecil itu berkata, "Baumu enak, aroma yang tidak asing." Mendengar kata-kata anak itu, Damian langsung mengendus tangannya dan berkata, "Bauku?" Dan kemudian anak kecil itu berkata, Aku suka kau. Maukah kau jadi temanku?" Damian lalu bertanya, "Ada apa tiba-tiba begini? Kau tidak punya teman ya?" Damian bertanya seperti itu dengan polosnya. Anak kecil itu lalu kesal dan berkata, "Tidak, aku punya teman, banyak teman. Temanku juga menyukaiku. Aku juga akan memberimu teman." Damian lalu berpikir dan berkata, "Kau akan memberiku teman? Makhluk apa itu?" Lalu anak kecil tadi menunjuk ke satu arah dan berkata, "Itu temanku." Saat Damian melihatnya, Damian terkejut dan berkata, "Anak ayam, ada banyak." Lalu anak ayam itu menyerbu Damian. Semua anak ayam itu langsung mengerumuni Damian. Damian lalu berkata, "Apa-apaan ini?" Saat Damian sedang sibuk dengan anak ayam, anak kecil tadi berkata, "Lihat, mereka semua temanku. Hebat bukan?" Damian lalu menjawab, Ya, hebat sekali." Mendengar jawabannya Damian, anak itu senang. Lalu anak kecil itu bertanya, "Berarti kau akan jadi temanku?" Damian lalu menjabat tangan anak itu dan berkata, Baiklah." Mereka berdua akhirnya berjabat tangan sebagai tanda awal pertemanan mereka. Kemudian anak itu berkata, "Oke, sekarang kita berteman." Dan lalu setelah berjabat tangan, Damian tiba-tiba merasa pusing. Pandangannya mulai kabur. Damian bergumam, Aku merasa sangat pusing." Damian akhirnya terjatuh pingsan lagi. Lalu beberapa saat kemudian, Damian berteriak. Dan ketika dia sudah sadar, Damian telah berada di dunia Arsia lagi. Lalu dari belakang Damian, Kairun berkata, "Akhirnya kau bangun juga. Jadi, bagaimana perasaanmu?" Baru saja terbangun dari tidurnya, Damian langsung memarahi Kairun.
Dia berteriak sambil menunjuk-nunjuk wajah Kairun. Damian berkata, "Kau, dasar patua bangka!" Damian lalu langsung mencekik leher Kairun. Kairun mencoba melepaskan tangan Damian. Kemudian, Kairun berkata, "Ah, lepaskan aku, dasar bajingan!" Damian yang masih mencekik leher Kairun lalu berkata, "Kau hampir membunuhku. Jadi, kenapa juga aku harus melepaskanmu?" Karena Damian tidak melepaskannya, Kairun lalu mencoba melepaskannya dengan paksa. Kairun berkata, "Aku bilang, lepaskan." Kairun lalu menyudulkan kepalanya menghajar kepala Damian. Ah, Damian lalu kesakitan, dan lalu dia mendapatkan efek abnormal. Pemberitahuan, status abnormal. Sistem mencoba memberitahu Damian. Pemberitahuan, karakter Anda berada di critical condition. Sampai Anda berhasil memulihkan tenaga, karakter Anda tidak akan bisa bergerak. Pandangan Damian mulai kabur lagi. Semuanya mulai gelap. Damian bergumam, "Ah, sial, lagi-lagi." Damian jatuh karena kelelahan yang dideritanya. Lalu setelah beberapa saat, Damian mulai bangun, dan Kairun bertanya, "Kau sudah bangun?" Damian lalu memegangi kepalanya dan berkata, "Apa kepalamu terbuat dari batu? Apa-apaan tadi?" Kairun yang mendengar perkataan Damian lalu bertanya dengan kasar, "Apa katamu?" Damian lalu menoleh dan berkata, "Tidak kok." Damian kemudian memperhatikan lagi Kairun, dan Damian bergumam, "Patua bangka ini, meski dia terlihat seperti seorang gelandangan, dia sangat kuat. Aku perlu mengesampingkan rasa banggaku." Saat Damian sedang berpikir, Kairun lalu bertanya kepadanya. Kairun berkata, "Jadi, apa yang terjadi?" Damian lalu bertanya lagi, "Maaf, apa yang kau maksud?" Kairun kemudian menjelaskan, "Apa yang kau bicarakan dengan Lord Saka?" Lalu Damian menjawab, "Ya, dia ingin kita berteman." Mendengar jawaban Damian, Kairun lalu berkata, "Hah, teman? Aku rasa itu tidak penting." Damian kemudian bertanya, "Maaf, maksudmu?" Kemudian Kairun berkata lagi, "Bukankah kau bilang Lord Saka ingin kalian berteman?" Damian lalu menjawab, "Iya, untuk sekarang." Kemudian Kairun menjelaskan, "Pertemanan adalah hubungan dengan ikatan persaudaraan. Itu berarti Lord Saka telah memutuskan untuk menjadikanmu sebagai penggantiku." Mendengar jawaban Kairun, Damian kemudian bertanya, "Apa? Tidak. Kenapa malah aku?" Saat Damian sedang berbicara, Kairun tidak peduli, dan Kairun lalu berkata lagi, "Kau hanya perlu mengikutiku mulai sekarang. Gimana? Bagus kan?" Hahaha. Kairun tertawa dengan keras. Sedangkan Damian, dia malah merasa aneh dan kemudian bergumam, "Apa itu boleh dilakukan ya?" Lalu saat Damian sedang berpikir, muncul notifikasi dari sistem. Pemberitahuan, Mainstream, Encounter with the Seven God telah diselesaikan. Saat Damian melihat notifikasi itu, Damian merasa lega, dan Damian bergumam, "Ya, aku yakin itu adalah hal yang bagus." Saat Damian sedang berpikir, tiba-tiba saja Kairun langsung memanggilnya. Kairun berkata, "Oke, sekarang duduklah di sini." Mendengar ajakan itu, Damian kemudian bertanya, "Apa kita akan meditasi atau semacamnya?" Lalu Kairun berkata, "Tidak, aku akan memberitahukan rencana kita berikutnya." Mendengar itu, Damian bingung dan lalu bertanya, "Rencana? Kita?" Tanpa tahu apa-apa, Damian langsung diajak membuat rencana untuk masa depan.